selamat datang di rumah dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita udah lama ya nggak jumpa. Saya sok sibuk gitu, banyak sekali kegiatan yang menyebabkan lama nggak upload video. Oke. Kalau ada yang kangen mungkin atau ada yang sebel gitu, aduh aku udah kadu subscribe tapi kok nggak ada video-video baru. Oke, mudah-mudahan next time kesibukannya bisa sambil diatur lagi supaya bisa sering-sering upload video ya. Bagi yang belum subscribe dulu ya, supaya kalau lebih banyak subscribernya gitu mungkin bisa jadi lebih semangat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Lydia akan membahas tentang apa saja sih hal yang harus ada di dalam latar belakang penelitian, terutama penelitian-penelitian yang terkait dengan kesehatan. Oke. Ada 4 hal yang harus ada di dalam latar belakang penelitian kalian. Apa saja itu? Hal ini disingkat supaya menjadi lebih mudah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita singkat menjadi MSKS. MSKS. Nah, tapi kalau biar lebih keren dikit gitu ya dalam bahasa Inggris, nah itu disingkat menjadi IGCS. Nah, apa saja sih MSKS itu atau IGCS itu? Kita akan bahas satu-satu. Nah, MSKS ini adalah singkatan dari M untuk masalah, kemudian S untuk skala, K untuk kronologi, dan S terakhir adalah untuk solusi. Itu kalau MSKS. Nah, kalau IGCS sebenarnya sama aja, hanya ini merupakan istilah bahasa Inggrisnya biar lebih keren gitu ya. Kalau untuk I adalah introduction, kemudian G itu adalah justification, kemudian C itu kronologi, dan yang terakhir adalah S yaitu solution. Kita akan bedah satu-satu. Yang pertama adalah M atau I, yaitu masalah atau introduction. Bu Lydia sudah jelaskan di video sebelumnya tentang masalah penelitian itu apa, kemudian bagaimana cara mencari masalah penelitian. Nanti kalau misalnya kalian belum tahu bisa klik di deskripsi box dari video ini ya untuk penjelasan lengkapnya. Nah, di dalam menulis latar belakang penelitian, masalah ini sangat penting untuk dikenalkan kepada para pembaca, dan kita harus benar-benar memiliki benang merah tentang permasalahan yang akan diangkat dari penelitian kita ya. Jadi mulailah dari membuat intronya atau pengantarnya, kemudian masuk ke dalam pengenalan masalah, kemudian habis itu dilakukan penjelasan masalah-masalahnya, termasuk di dalamnya adalah seberapa penting masalah ini untuk diteliti, dan dilengkapi juga dengan apakah ada teori-teori yang mendukung masalah yang akan kalian teliti atau yang akan kalian angkat menjadi penelitian. Oke, itu untuk masalah. Kemudian yang kedua adalah S atau skala, atau dalam bahasa Inggris disebut justification. Nah, untuk skala itu adalah berisi tentang data-data yang mendukung masalah yang kalian angkat. Misal, kalian nih ingin mengangkat tentang imunisasi gitu ya. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi, maka kalian sudah bikin ya permasalahannya ini dan sebagainya. Kemudian kalian buktikan dengan skala data bahwa memang untuk imunisasi di Indonesia ini masih kurang, datanya sekian, kemudian di provinsi ini sekian, kayak gitu-gitu. Itu adalah data-data yang mendukung bahwa memang benar terjadi adanya masalah penelitian. Nah, skala data atau justification ini bisa kalian jabarkan lengkap dari mulai tingkat dunia, nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, desa, dan yang terakhir adalah masalah yang ada. Yang terakhir adalah maksud saya
skala data yang ada di tempat penelitian kalian. Setelah kalian jabarkan tentang masalah dan bagaimana skala data dari besarnya masalah tersebut, kemudian yang ketiga yang harus kalian tulis di dalam lembar kerja kalian adalah K, yaitu kronologi, atau dalam bahasa Inggris disebutnya kronologi gitu ya. Bu, isinya kronologi ini apa? Nah, kronologi itu berisi tentang jabaran faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi masalah penelitian kalian, baik itu faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Nah, misal nih ya, kita mau meneliti tentang cakupan imunisasi gitu ya. Mengapa cakupan imunisasi ini rendah gitu. Maka kalian jabarkan di situ di kronologi apa sih yang menyebabkan cakupan imunisasi di masyarakat itu rendah. Oh, misalnya karena pengetahuan yang kurang, karena misalnya fasilitas kesehatannya yang jaraknya jauh, kemudian kurangnya informasi dari petugas kesehatan, kemudian ada juga kecemasan masyarakat karena misalnya ada dampak KIPI dan lain sebagainya. Itu dijabarkan di dalam kronologi, dan ini tentu harus ada sumbernya ya, sumber referensinya. Bisa diambil dari berbagai macam jurnal penelitian yang sudah terbit. Nah, jadi jurnal-jurnal lain yang membahas tentang ini bisa dimasukkan. Apa saja sih faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah yang kalian angkat. Nah, atau juga bisa diambil dari sumber pustaka berupa buku. Itu boleh. Itu ya. Nah, kalau misalnya kalian membahas sesuatu secara spesifik, misalnya kalian meneliti tentang faktor yang mempengaruhi, maksud saya kalian meneliti tentang hubungan pengetahuan dan pendidikan ibu terhadap status imunisasi anak atau status imunisasi bayi, misalnya gitu ya. Maka kalian harus mencantumkan di faktor pendukung itu ada yang benang merahnya pengetahuan dan juga pendidikan. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Lydia menyatakan bahwa faktor pendidikan dan pengetahuan ibu adalah faktor yang mempengaruhi cakupan imunisasi bayi. Gitu. Atau gini, beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi status imunisasi dasar lengkap pada bayi adalah satu, ada pengetahuan di dalamnya, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Jadi faktor atau variabel yang kalian teliti itu harus ada di bagian kronologi atau faktor penyebab dari latar belakang masalah kalian. Nah, itu. Oke, yang terakhir adalah solusi atau solution. Nah, solusi ini adalah isinya tentang tawaran yang diajukan oleh peneliti atau pemerintah atau pemegang kebijakan atau stakeholder. Misalnya, oleh karena itu maka KIE tentang misalnya untuk meningkatkan pengetahuan ibu harus dilakukan agar cakupan imunisasinya meningkat. Nah, solusi ini boleh ada, boleh tidak ada. Biasanya setelah adanya solusi, maka peneliti itu mencantumkan judul penelitian secara eksplisit. Misalnya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi imunisasi, misal gitu. Baik, itu saja yang ingin Bu Lydia sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Bagi yang belum subscribe juga jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.